Apa? Kamu sedang berpikir kalau gadis bodoh itu tidak akan tahu bedanya, kan? Kesal sekaligus membenarkan perkataannya sendiri. Dia pun ragu kalau istrinya bisa melihat perbedaan 1% itu. Saya tidak berpikir kalau Nona bodoh, Tuan Muda. Saya hanya berpikir, apa Nona akan sepintar itu sampai tahu bedanya yang hanya 1%? Bicara tanpa rasa bersalah sama sekali. Itu sama aja, berteriak akhirnya. Hanya beda pengucapannya, kan? Han hanya menjawab dengan tertawa. 1% itu bisa jadi berbeda tergantung padamu. Menatap licik. Aku percaya padamu, Han. Apa-apaan ini sepasang manusia bodoh yang saling jatuh cinta? Memberikan beban paling berat padaku. Nona, aku harap Anda benar-benar pintar kali ini. Kau lupa? Kalau hanya dengan saham 51%, aku bisa menutup pabrik ini. Menunjuk proposal bisnis tentang olahan makanan instan yang baru aja mereka bahas tadi. Sekarang kau paham kan bedanya 1% itu? Benar, Anda selalu benar, Tuan Muda. Saya akan mengatur semuanya. Sudah tidak bisa membantah ketika Saga mengingatkan sesuatu. Han seperti mewajibkan dirinya untuk melakukan yang terbaik. Tapi bulan madu itu sebenarnya ngapain aja? Jomblo abadi sedang bingung dengan jawaban dari pertanyaan yang ditanyakan sendiri. Mereka menghabiskan buah yang ada di piring, tenggelam dengan pemikirannya masing-masing. Kini Han udah kembali ke ruangannya. Dia duduk sambil termenung, memikirkan siapa pengganti Lela. Dia udah menuliskan beberapa nama di kertas, tapi satu persatu nama itu dicoret. Karena merasa posisi mereka saat ini masih terlalu riskan untuk digantikan orang lain. Akhirnya dia meraih HP yang ada di atas meja. Berikan 3 nama yang kau rekomendasikan untuk menggantikanmu menjaga Nona. Kirim datanya ke email. Sepertinya Han mencari sedikit jalan pintas melalui Lela. Baiklah, kita tunggu apa yang bisa kau berikan. Beralih ke bulan madu 51%. Lagi-lagi Han terlihat besar, memikirkan beberapa signifikannya 1% itu. Di mata Dania hingga ketukan pintu kaca membuatnya menoleh. Seorang staf sekretaris sudah berdiri di luar pintu. Saat Han udah menggerakkan tangannya, memberikan isyarat masuk, staf itu membuka pintu perlahan. Kenapa? Katanya tanpa berpaling dari sekretaris di atas meja. Dari kertas di atas meja, dia baru aja menuliskan beberapa tempat yang bisa jadi destinasi bulan madu, tempat yang sekiranya populer di negara ini. Maaf Tuan, Tuan Hariawan meminta untuk bertemu dengan Tuan Saga. Staf sekretaris berada di situasi yang sangat tidak menyenangkan. Di satu sisi, tamu laki-laki itu belum membuat janji, tapi di lain pihak, dia adalah paman dari presiden Antarna sendiri. Membuatnya mau tidak mau harus mengetuk pintu kaca di depannya ini. Di mana dia? Sudah menoleh dan meletakkan pena di tangannya ketika nama Hariawan disebutkan. Berusaha menerka-nerka apa yang diinginkan laki-laki itu. Sedang menunggu di ruangan tunggu, menjawab cepat. Baiklah, sajikan teh untuknya. Aku akan menemui Tuan Saga. Baik Tuan. Stafnya udah berbalik dan memegang handle pintu. Langkahnya terhenti ketika Han kembali bicara. Tunggu. Gadis itu berbalik, mulai terlihat khawatir dan menduga-duga apa yang diinginkan laki-laki di depannya ini. Dia masih terlihat menatap kertas di depannya. Kau sudah menikah kan? Iya Tuan, saya udah menikah. Ada apa ini? Kenapa dia bertanya hal pribadi begini? Tuhan, apa salahku? Apa aku kelamaan mengambil cuti? Tapi kenapa baru menanyakannya sekarang? Kau pergi kemana waktu bulan madu? Walaupun masih tidak mengerti, tapi yang dipahami dia harus menjawab dengan cepat. Saya pergi ke negara XX. Negara konon yang konon jadi negara paling romantis dan cocok untuk berbulan madu itu ya. Memang kebanyakan orang akan memilih pergi ke luar negeri, tapi Nona memilih ingin pergi ke dalam negeri aja.
Apa yang kau lakukan saat bulan madu? Sekali lagi pertanyaan aneh keluar. Han tidak melihat sebingung apa wajah staf sekretarisnya sekarang, karena dia malah memegang HP-nya, sedang berkutat dengan mesin pencarian dengan kata kunci bulan madu. Kami jalan-jalan dan berbelanja, Tuan. Selebihnya, tidak melanjutkan kalimatnya, bingung sendiri. Apa benar dia harus menjawab dengan jujur? Apa? Stafnya terkejut karena ternyata sekretarisan masih menunggu jawabannya. Selebihnya kami menghabiskan waktu di dalam kamar. Entah kenapa jawabannya membuat dirinya malu sendiri. Wajahnya hampir memerah karena bingung, bercampur dengan rasa malu. Lebih-lebih ketika sekali lagi mendengar pertanyaan sekretarisan. Apa yang kamu lakukan di dalam kamar? Saat beberapa saat tidak mendengar jawaban, akhirnya dia meletakkan HP-nya dan menoleh. Jawab, terkejut sendiri ketika melihat wajah staf sekretarisnya, dan lebih terkejut lagi ketika dia mulai mencerna pertanyaan terakhirnya. Sial, kenapa aku masih bertanya apa yang mereka lakukan? Kenapa masih di sini? Pergilah, sajikan teh untuk Tuan Heriawan. Nada suara tegasan seperti menyalahkan, padahal jelas-jelas dia yang menahan stafnya tadi. Baik Tuan, kenapa aku yang malu? Seharusnya dia kan yang malu menanyakan hal begituan. Staf sekretaris itu menggerutu sendiri. Apalagi ketika wajah datar sekretarisan tidak berubah sampai akhir tadi. Cih, mengerutuki pertanyaan yang dia lontarkan. Aku kan tidak sepolos itu sampai bertanya apa yang dilakukan pengantin baru di dalam kamar. Sial. Han memukul meja beberapa kali, menghukum kebodohannya sendiri. Dia menghilangkan kertas-kertas di atas meja, meremasnya menjadi bola bulat, lalu melemparkannya di tempat sampah. Kita sudahi dulu bulan madu 1% itu. Sekarang kenapa Tuan Heriawan datang kemari? Tidak mungkin dia hanya ingin memohon supaya bisa kembali ke ibu kota. Dia mengenal Tuan Saga sama baiknya denganku. Memohon pun akan sia-sia. Suasana hati sekretarisan benar-benar sangat buruk saat dia meninggalkan ruangannya. Bahkan saat keluar dari ruangan Presiden Antarna, dia juga masih memasang wajah yang sama. Bahkan saat melihat staf yang tadi dia tanyai tentang pertanyaan memalukan tentang bulan madu, dia bahkan tidak memberikan reaksi apa-apa, walaupun terlihat stafnya masih merasa malu. Han mengusir staf sekretarisnya yang mengikutinya sampai ke ruang tunggu, sementara laki-laki yang sedang duduk berdiri saat melihat pintu terbuka, terlihat berat kecewa di matanya, karena hanya melihat Han seorang diri. Tidak ada yang muncul di belakangnya sampai dia menutup pintu. Tuan muda menitipkan salam untuk Anda, Tuan. Han menundukkan kepalanya sopan. Dia bisa melihat senyum kecewa laki-laki di hadapannya. Apa Saga tidak mau bertemu dengan pamannya sendiri? Duduk lagi di sofa dengan membawa perasaan kecewa yang tidak bisa dia tutupi baik dari raut wajah ataupun nada suaranya. Dia meraih secangkir teh lagi, menghabiskan isinya. Anda pasti paham kalau Tuan muda tidak seperti itu, Tuan. Apa Anda mau minum lagi? Staf saya akan mengambilkan teh lagi. Heriawan memaksakan tersenyum. Tidak usah. Anda bisa menyampaikan apapun kepada saya. Saya akan menyampaikan secara langsung kepada Tuan muda. Menunggu reaksi Heriawan, sekaligus berusaha menemukan niatan apa yang membawa laki-laki ini datang dari luar kota kemari. Heriawan adalah kakak kandung ibu dari Saga Hardian. Dia pria penuh wibawa yang cukup dekat dengan Saga. Hubungan mereka terbilang cukup baik sampai setahun lalu karena keserakahan dirinya yang membuat kesalahan fatal yang sangat merugikan. Bukan hanya bagi perusahaannya, tapi berdampak jauh lebih buruk dari itu, sampai menimbulkan korban jiwa. Cukup lama Han membereskan masalah dan kekacauan yang dibuat laki-laki di hadapan ini.
Dan akhirnya Tuan Saka memutuskan memberikan kesempatan perusahaannya untuk tetap berjalan dengan beberapa syarat. Bisa dibilang sebagai hukuman. Bukankah 1 tahun sudah cukup? Heriawan memulai pembicaraannya. Selama 1 tahun ini, perusahaanku tidak pernah melakukan kesalahan sekecil apapun dalam proyek-proyek yang kami bangun. Meyakinkan dia mengambil tas yang dia letakkan di bawah dekat dengan kakinya. Lihatlah, ini bukti kami bekerja dengan sangat baik selama 1 tahun ini. Dia membuka tasnya dan mengeluarkan dokumen-dokumen. Bukan perkara 1 tahun atau 2 tahun. Han menghentikan tangan Heriawan yang ingin mengeluarkan semua isi tas. Tuan Saga ingin perusahaan Anda menyelesaikan 50 proyek kecil daerah yang tidak melibatkan nyawa manusia. Kalau Anda sudah menyelesaikan itu semua, Anda bisa kembali ke ibu kota lagi, Tuan. Han mengulang pesan yang diucapkan Saga di ruangannya tadi. Dia benar-benar tidak berubah ya? Masih sangat idealis dan keras kepala? Berdacak sekaligus tersenyum tipis. Kecuali berhubungan dengan kehidupan pribadinya. Aku menonton acaranya waktu itu. Han mengernyit mendengarnya. Dia mulai menerka arah pembicaraan laki-laki di hadapannya ini. Kedatangannya dengan membawa tas berisi proyek kesuksesan perusahaannya hanyalah alasan. Ada misi terselubung yang coba ia lakukan. Apa ini berhubungan dengan Dania? Tuan? Han, dari semua orang aku tahu, hanya kamu yang paling tahu bagaimana dan apa yang dipikirkan Saga. Apa menurutmu Saga benar-benar menyukai istrinya seperti yang dia katakan live di stasiun TV waktu itu? Sepertinya apa yang diduga Han benar adanya. Apa Nyonya yang meminta Anda kemari? Wajah Heriawan terlihat cukup terkejut karena bisa dengan mudahnya Han menebak. Dia berusaha menutupi reaksi spontanitas dengan tertawa, lalu menepuk tas yang ada di depannya. Tidak, aku datang untuk memohon pada Saga supaya bisa kembali ke ibu kota. Kalau seperti itu, kenapa Anda malah penasaran dengan kehidupan pribadi Tuan Muda? Tuan, berhentilah. Tuan Muda tidak pernah membenci Anda secara pribadi. Dia masih menghormati Anda sebagai paman yang memang pantas untuk dihormati. Saya harap Anda tidak membuat penilaian Tuan Muda terhadap Anda salah selama ini. Apa maksudmu? Berhentilah sampai di sini. Apapun yang Nyonya rencanakan sudah gagal. Tuan Muda mencintai Nona Dania dan saya akan menjaganya dengan nyawa saya, menjaga hubungan mereka. Sorot mata Han yang serius membuat Heriawan menurunkan tangannya. Heriawan tahu laki-laki di hadapannya ini bisa melakukan apapun untuk Saga. Hari ini Saga pulang ke rumah jauh lebih awal dari biasanya, tanpa ada drama karena sekretarisan memberikan info akurat pada Dania. Gadis itu benar-benar langsung menarik tangan Lela untuk mengantarnya pulang. Walaupun dia sadar kontrak mematikan antara dirinya dan Saga udah berakhir, tapi seperti menuruti kemauan Saga dan tidak membuatnya marah menjadi suatu kebiasaan yang nyaris mendarah daging. Walaupun saat ini sesekali dia masih suka membantah kalau melalui kata-kata seperti hari ini. Selepas mandi dan menunggu waktunya makan malam, mereka menghabiskan waktu di dalam kamar, duduk di atas tempat tidur, masih memakai pakaian lengkap mereka. Lalu Saga memberikan ide sambil menghabiskan waktu untuk main pijat-pijatan. Buka bajumu, katanya duluan. Dia memilih untuk memijat duluan. Sudah menarik ujung baju Dania, gadis itu berusaha mempertahankan pakaian yang melekati tubuhnya. Tidak mau? Tidak kalah berteriak, mengalahkan suara Saga. Kalau dia melepas baju, dia tahu apa selanjutnya yang akan terjadi. Kau benar-benar berani ya sekarang? Saga menundukkan kepalanya menempel di telinga Dania, bahkan nyaris menggigit telinga itu. Sayang, bukan begitu.
Pijat saja pahaku. Dan ia menepuk bahunya, sementara posisi dia sudah tidur terkurap tanpa bisa bergerak sedikit pun. Saga udah berada di atasnya bertumpu pada lututnya, dan ia hanya berharap kaki suaminya sekokoh sifat berkuasa dan menang sendirinya. Hingga dia tidak perlu gelisah dan takut tergencet sedikit pun